kita digemitkan sudah ada bulan budaya. Bagaimana memperkenalkan anak-anak, mereka mengenali kita punya tradisi orang tua begini, oh motifnya begini. Itu juga mereka tari-tarian daerah. Bahkan anak-anak sekarang lebih paham, lebih tertarik untuk tarian-tarian modern. Ya, tarian-tarian khas daerah, keunikan kita, kearifan-kearifan lokal yang kita miliki itu mereka kurang kenal. Karena apa? Kita kurang memberi ruang, bahkan edukasi-edukasi soal budaya. Ya, yang paling penting adalah wajar 12 tahun. Kabupaten kota di NTT menjadi kabupaten kota layak anak ini. Ya, jadi untuk Nusa Tenggara Timur kita ada dua, yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Ngada. Ya. Itu di tahun 2023, tapi baru kategori yang pertama. Nah, sebenarnya dia ada 4 kategori. Pertama, Pratama, Madya, Nindya, Utama. Tetapi bersyukur sudah ada 2 kabupaten kota yang bisa mencapai tahap yang pertama, yaitu Pratama. Nah, kita masih perlu berjuang karena masih ada 19 yang belum mencapai. Bagaimana Ibu melihat? Apakah sudah terpenuhi, sudah memadai, atau seperti apa Ibu melihat? Yang jelas penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur berdua kota yang layak. 2 kota. Kota Kupang dan Kabupaten Ngada. Nah, kota-kota yang lain, 19 kabupaten yang lain, itu sedang memperjuangkan memenuhi klaster-klaster. Nah, kita lihat nih klaster pertama, supaya Bapak Mama, Bapak Saudara semua, kita harus berperan di mana sih? Tidak menunggu harus pemerintah, tetapi kita harus menginisiasi juga. Dan tersebut itu seperti apa Ibu? Ya, jadi setelah kita berbicara tentang klaster, itu ada indikator yang akan dinilai. Jadi mulai dari kelembagaan. Jadi di kelembagaan itu pemerintah harus bagaimana mengatur hak dan perlindungan anak melalui peraturan daerah, provinsi, peraturan kabupaten, peraturan wali kota. Apa maksudnya? Jadi hak sipil dan kebebasan itu terkait kepemilikan akta lahir dan kartu identitas anak. Jadi kita menghimbau Bapak Mama, Bapak Saudara semua, sebagai orang tua, sebagai Bapak Ani, Mama Ani, tetangga, RT, RW, kalau ada anak yang lahir, dipastikan harus mempunyai akta. Dan dari umur 1 sampai 18 kurang 1 hari, dia harus mempunyai kartu identitas anak. Nah, klaster yang kedua, pemenuhan persyaratan terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jadi di sana diwajibkan bahwa 1, orang tua tidak boleh memberikan anak perkawinan anak. Jadi harus dewasa dulu, di atas 18 tahun. Pernikahan dini lah. Pernikahan dini tidak dibolehkan. Kita harus mencegah itu. Nah, ini klaster kedua nih. Maksudnya seperti itu, pernikahan dini tidak dibolehkan itu. Ya. Untuk pencapaian kota layak anak ini Ibu, dan siapa saja yang harus berperan untuk pencapaian kota layak anak ini? Ya, kalau kota layak anak ini kita harus bekerja sama semua sektor. Yang pertama legislatif, yang kedua yudikatif, yang ketiga lembaga pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kota, bahkan di masing-masing kota dan kabupaten itu harus sampai di kecamatan, desa atau kelurahan. Kemudian kita harus bekerja sama juga dengan lembaga masyarakat, karena kalau kita berjuang sendiri sulit. Kita juga mengajak dunia usaha. Nah, dia juga harus membantu kota layak anak. Dan yang paling penting kita harus mengajak masyarakat. Di dalam masyarakat itu yang jelas kita tahu orang dewasa, anak-anak, keluarga, bahwa negara, pemerintah, pusat, provinsi maupun kabupaten kota, masyarakat diajak, keluarga, orang tua, termasuk wali dari anak-anak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
sekolah-sekolah, karena guru-guru tahu, saya lihat di banyak sekolah dasar wastafelnya sudah pendek-pendek sesuai ukuran anak. Nah, ada juga yang mereka buat agak sedikit tinggi karena memang ada anak-anak kita yang posturnya lebih tinggi. Ya, jadi belum satu kebanggaan karena kita harus bekerja keras, bekerja bersama-sama, berinovasi, bergandengan tangan, bukan pemerintah saja tapi semua sektor. Bagaimana pemerintah mendukung anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini untuk mendapatkan perlindungan yang layak ini? Ya, tentunya apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kadis itu cukup komprehensif dan substansial yang menyentuh juga soal aspek perlindungan anak. Sebagai closing statement-nya seperti apa? Ya, sebelum closing statement, saya hanya mengingatkan kalau terjadi kekerasan pada anak, bisa datang ke DP3A Kabupaten Kota. Bisa juga datang ke UPTD Kabupaten Kota. Kalau UPTD pemerintah provinsi, DP3A P2KB mempunyai satu UPTD di Jalan Beringin Fontaine yang depan gedung BI lama, sekarang gedung OJK. Atau ini masih malu nih, bisa ditelepon call center SAPA 129 atau WA 08111129129, mudah diingat, supaya anak yang mengalami kekerasan juga bisa mendapatkan perlindungan. Harapan, karena KLA kita baru 2 kabupaten kota, maka kita terus bekerja sama, berkolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, swasta, media massa